Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada peribahasa mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah ketika kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada 4 yang sangat disesali oleh seorang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, ketika seseorang itu meninggal dunia dan dia meninggalkan harta warisan yang banyak, tetapi tidak meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha, begitu sangat menyesal dia. Kenapa? Karena harta warisan yang banyak itu hanya akan menjadi malapetaka, diperebutkan oleh seluruh ahli warisnya. Ahli waris tidak teringat lagi siapa yang sudah mencarinya kepada ayahnya yang sudah meninggal itu. Bahkan tidak sedikit dalam kehidupan kita saksikan seorang abang beradik atau kakak beradik bermusuhan hanya gara-gara memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan. Inilah kalau kita meninggalkan harta warisan yang banyak tapi tidak meninggalkan keturunan yang soleh. Yang kedua, menyesal seseorang ketika meninggal dunia karena masih sedikit sekali amal solehnya. Setiap amalan yang kita kerjakan itu seluruhnya Allah akan perlihatkan, akan Allah balas. Akan tetapi karena masih sedikit, dia merasa menyesal. Kalau tahulah begini balasan amalan soleh itu, maka saya ingin banyak lagi beramal. Bayangkan, yang sedikit beramal saja menyesal, konon lagi orang yang tidak memiliki amal soleh akan merasa penyesalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yang sangat disesali oleh orang yang meninggal dunia adalah dia meninggal sebelum punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Kullun nasi khatta'un wa khair khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Orang akan menyesal kalau belum sempat bertobat sudah dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah banyak-banyak kita bertobat, banyak beristighfar. Nabi yang maksum, tidak punya dosa tapi tidak kurang 100 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, seseorang menyesal ketika meninggal karena belum sempat meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya dan orang lain. Sesungguhnya hidup ini tidak hanya sekedar menjalin hubungan dengan Allah saja, hablum minallah, tetapi juga harus menjalin hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Ketika kita bersalah kepada Allah, kita cukup bertobat, beristighfar. Tetapi ketika kita punya salah dengan sesama, maka jalan keluarnya adalah kita saling memaafkan. Kita meminta maaf, kita minta ridhonya. Jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan kita dalam posisi benar, jangan pernah bergengsi untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena ketika kita meninggal dunia, sementara kesalahan kita belum dimaafkan oleh orang lain, maka inilah penyesalan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 hal yang disesali oleh ayat ini tidak menimpa kita, karena kita lebih awal menyesalinya sehingga kita mampu memperbaiki diri. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.